Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai untuk kuliah applied ke business decision, sorry. Business decision modeling. Dalam hal ini kita mulai dengan chapter 8 atau yaitu decision analysis yang akan membahas bagaimana teknik untuk mengevaluasi dan memilih alternatif dengan mempertimbangkan seluruh possible alternatif dan possible outcome. Tentunya kita memilih keputusan mana yang akan dibuat berdasarkan apa yang bisa terjadi, possible outcome, dan dengan beberapa alternatif pilihan yang akan dipilih nantinya oleh pengambil keputusan. Kita mulai dengan apa itu langkah-langkahnya, yaitu 5 langkah. Tentunya di sini pertama yang kita perlu tentukan adalah bagaimana kita membuat definisi dari permasalahan tersebut menjadi jelas. Kemudian kita mulai mendaftar apa saja possible alternatif dan mengidentifikasi kira-kira outcome-nya apa saja untuk setiap alternatif tersebut. Dari alternatif dan outcome tersebut akan menghasilkan payoff table, payoff yang kita bentuk dalam bentuk tabel untuk setiap alternatif dan outcome, kombinasi dari outcome dan alternatif. Oh, sorry. Kita mulai dengan pertama mendefinisikan seluruh masalahnya dengan benar, dengan jelas. Kemudian kita list seluruh alternatif yang mungkin bisa terjadi. Kemudian kita mencoba mencari apa saja outcome yang bisa terjadi untuk setiap alternatif. Dan kemudian kita melihat payoff dari kombinasi antara alternatif dan outcome tersebut. Dengan menggunakan model keputusan dan teknik model keputusan, kita bisa memilih alternatif mana yang akan dipilih sebagai keputusan nantinya. Nah, hal ini tentunya kita akan mencoba dengan contoh yang ada di dalam slide ini, yaitu di sini contohnya adalah Thomson Lumber Corporation yang akan mencoba menjual satu tenda. Apakah tenda tadi dibuat dengan membangun pabrik baru yang besar atau pabrik baru yang kecil atau tidak, karena mungkin kapasitas dari pabrik yang sedang ada itu kecil sekali. Nah, selanjutnya dari alternatif-alternatif tersebut kita juga melihat bahwa outcome-nya adalah apakah outcome-nya itu dalam kondisi pasar yang tinggi, pasar menengah, atau pasar rendah. Dari permasalahan lumber ini kita memperoleh yang namanya yaitu tabel payoff antara alternatif large plan, small plan, and no plan dengan outcome yang merupakan demand high, demand moderate, dan demand low. Untuk large plan tentunya dengan high demand 200 akan terjual. Tetapi kalau untuk low maka dia minus 120. Kalau no plan tentunya nol semua. Barulah kita menerapkan bagaimana mengambil keputusannya. Nah, bagaimana mengambil keputusannya? Tentunya kita mempunyai beberapa model, yaitu model pasti, certainty, model pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, under uncertainty, dan model kepastian dalam risk. Ketiga macam kondisi keputusan ini bisa dapat dihitung dengan menggunakan model-model yang akan dijelaskan berikutnya. Hitung, jadi risiko bisa dihitung. Nah, di dalam keputusan di bawah kepastian, maka seluruh konsekuensi dari alternatif itu diketahui. Dan biasanya hanya satu outcome. Jarang sekali terjadi di dunia nyata, tapi serba pasti nggak mungkin. Nah, kemudian yang decision making under uncertainty, jadi ketidakpastian di sini.
maka peluang bahwa satu outcome itu terjadi atau tidak itu tidak diketahui dengan pasti. Nah, jenis-jenis metodenya untuk mengambil keputusannya ada maximax, maximin, criteria of realism, equally likely, dan minimax regret. Jadi itu beberapa yang keloncat ya saya. Kita pakai kriteria maximax dengan menggunakan tabel. Jadi optimistic approach, kemudian dengan asumsi bahwa payoff akan terjadi untuk setiap alternatif. Kalau kita tahu bahwa alternatifnya kita membuat pabrik tinggi dan kebetulan outcome-nya demand dari barang tersebut tinggi, maka dia akan mendapatkan 200.000. Kalau dia moderate 100.000, kalau dia low berarti minus 120 karena mungkin investasi dari pembuatan pabrik ini adalah 120.000. Kalau small plan ya kapasitas maksimumnya 90.000. Moderate 50.000 dan low itu 20.000 minus karena pembuatan pabriknya adalah 20.000. Kalau no plan kan nggak bisa jualan dan tidak ada yang dikeluarkan. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari sini maka kita carilah maximax. Berarti cari yang terbesar dari yang terbesar. Kemudian kita di sini yang kita pilih adalah yang high karena kebetulan angka yang terbesar di baris ini adalah 200. Angka terbesar di sini adalah 90. Yang ini yang 0 tetap. Jadi di sini kita pilih membuat pabrik besar karena paling tinggi. Ini maksimum dari baris itu kemudian dicari maksimum kolomnya. Maksimum baris dan maksimum kolom. Kalau dilihat bahwa di baris yang pertama, yang terbesar adalah yang high ini. Baris kedua adalah di high juga. Di sini no plan. Tapi kemudian di kolom ini, maka yang terbesar adalah 1, 2, 3. Atau kalau misalnya dia berbeda kolom. Misalnya yang tinggi 90-nya di sini gini. Maka 1, 2, 3. Itu dipilih mana yang paling besar. Kebetulan yang paling besar adalah 200.000 sehingga keputusannya kita buat pabrik besar. Tidak buat pabrik kecil. Ini adalah payoff yang terbaik. Kalau dengan kriteria maximax. Kriteria kedua adalah maksimin. Kita cari yang paling kecil. Keuntungan kerugian paling kecil. Nah, kalau tadi adalah optimis approach, ada pendekatan optimis. Kalau di sini pendekatan pesimis. Di sini kita cari yang paling kecil dari baris, kemudian kita cari yang paling kecil hasilnya. Payoff-nya yang paling kecil adalah minus paling kecil adalah 0. Sehingga kita tidak pilihnya adalah tidak membuat pabrik. Gitu. Kemudian ada kriteria yang lain lagi adalah kriteria realism. Kriteria realism ini adalah koefisien yang digunakan mengestimasi kira-kira seberapa optimis si pembuat keputusan tadi. Kriteria realism itu antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,5, 0,7, 0,3, 0,9, dan lain-lain. Simbolnya alfa. Nah, jadi dari hasil payoff tadi, kita kalikan alfa, kemudian ditambah 1 main alfa. Untuk memasukkan bobot optimisme dari pembuat keputusannya. Mari kita coba lihat contoh yang aslinya.
misalnya ditentukan si pembuat keputusan yakin nggak Pak keputusan ini? Ya yakin tapi agak kurang, jadi 50-50 atau mungkin di bawah 50. Maka alfanya adalah 0,45. Kalau dia bilang yakin 0,9, itu langsung yakin sekali gitu ya. Kalau ragu-ragu berarti kita alfanya berapa. Nah kalau dari ini dihitung bahwa kalau tadi large plan itu realism payoff-nya adalah ini 24, 29, ini dihitung dengan, mari kita lihat dengan Excel-nya ya. Chapter 8. Jadi dari segi beberapa teknik tadi sudah ada satu Excel yang digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu di Anda sudah punya filenya 81 kalau saya. Ini 81 dan ini formulanya sudah ada. Jadi ini payoff outcome kalau maksimum hasilnya ini, sehingga kita pilihnya, dan ini sudah dikasih rumus, Anda tinggal masukkan angkanya, misalnya ini diganti 120.000. Kemudian ini modalnya adalah 100.000. Maka tetap aja di sini pilih yang the best-nya ini. Sedangkan kalau maksimal, ini maksimin. Kalau tadi ada kriteria realism, maka di sini dikalikan dulu, di benar kedua. Ini dulu. Kita punya maksimin, Hurwitz, equally likely, dan minimax. Beda ya, maximax, maksimin, minimax. Nah, semuanya sudah ini. Kalau Anda sudah bisa mendefinisikan ke dalam ini dan masukkan ke dalam tabel ini, selesai sudah ininya. Jawabannya sudah akan ketemu. Nah, di sini tadi ada yang dicoba dengan kriteria realism untuk di Hurwitz dengan kriteria 0,45. Kalau kita bilang, saya yakin kok keputusan kita kira-kira, maka kita ganti lah ya 0,75. Dia akan berpindah ininya, keputusannya. Jadi menjadi membuat pabrik lebih besar. Dan ini bisa dirubah-rubah. Karena dia hasil kalinya adalah, kalau kita lihat kembali ke presentasi, semua angka tadi dikalikan dengan 0,45 ditambah 0,45 ke 1 min 0,45. Gitu. Seperti rumus ini. Jadi alpha kali maksimum payoff for alternatif dan ditambah 1 elemen alpha kali minimum payoff. Ketemulah itu realism payoff for alternatif. Pak, mau nanya Pak? Ya, boleh. Berarti alfanya itu benar-benar kita doang yang nentuin ya? Nggak ada iya. Jadi kan gini, anggaplah suatu keputusan itu diputuskan oleh seorang manajer. Manajer minta tolong hitungkan. Oke, hitungkan berapa ini. Nah, pada saat kalau kita buat pabrik besar, kemudian permintaannya tinggi, kita akan dapat keuntungan 200.000. Tapi ternyata, ya tapi saya nggak yakin katanya. Itu kan baru perkiraan. Keyakinan saya hanya 0,75 atau keyakinan 45% seperti tadi. Sehingga ya, diganti-ganti sesuaikan dengan berapa tingkat keyakinannya. Kalau saya lihat tadi saya contohkan di Excel-nya, di sini kan ini tergantung dari tingkat keyakinan membuat keputusan. Nah, jadi
Kalau di sini saya awalnya kalau nggak salah 45% kalau saya. Sorry, 45% itu 0,45. Oke. Nah, Pak, itu kan ada realism payoff-nya, Pak. Kalau Ya, alfanya dirubah kan realism payoff-nya berubah. iya, Itu Pak. Betul. dikaliin kemana, Pak? Jadi kan gini, 0,45 itu dikalikan ke mana yang maksimum? Yang maksimum kan ada di sini kan? Yang di high demand. Betul. Iya, Pak. Kelihatan ya angka ya? Excelnya Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Iya. Nah, kemudian di sini kalau kita perlihatkan, ini adalah 200. 200 ini kita kalikan apa namanya 0,45 ditali 0. Maksimum dan min 0,55 kali 120 paling kecil. Oke, Pak. Ya. Oke. Atau buka puasa. Kita lanjut dengan ini. Nah, di equally likely berarti soalnya alfa kali maksimum baris, gitu ya, alternatif kan, ditambah 1 min alfa kali paling min kecil, minimum payoff. Itu namanya realisme. Nah, kalau equally likely, maka dengan asumsi bahwa seluruh outcome-nya itu mirip semua. Kira-kira kemungkinan terjadinya bisa terjadi semua. Maka kita gunakan rata-rata payoff. Jadi payoff yang ada 1, 2, 3 tadi ini 200, 100, 120 di rata-rata. Sehingga ketemulah nilainya adalah 60. Karena 120 tambah 200 dikurangin 200 tambah 100 dikurangin 120 jadi sama dengan 240 ya 180 kemudian dibagi 3 60. Nah, yang berikutnya adalah di sini juga sama. Yang dipilih adalah yang tetap terbesar. Maksimum 60, payoff 60. Keuntungan kan. Kalau dia kerugian ya Pak cari yang terkecil dong. Kemudian max regret criterion. Di sini regret itu atau kemungkinan rugi itu diukur sebagai hasil yang mungkin terjadi, dianggap sebagai yang paling mungkin terjadi. Nah, di sini bahwa regret adalah sama dengan best payoff dikurangin actual payoff. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa best payoff-nya adalah 200 dan actual payoff-nya adalah 100. Jadi kita ambilnya bahwa the best payoff untuk masing-masing untuk setiap outcome sudah dikasih tanda. Ini 200, 100, dan 0. Ternyata ada efek puasa ya. Kurang konsentrasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita hitung regret value-nya. Kan tadi sudah dinyatakan di atasnya adalah 200 ini adalah angka yang regret-nya, best payoff-nya. Kemudian regret ratingnya berarti large itu dikurangin dengan yang angka 200. Yang moderate juga dikurangin angka 100, sedangkan yang low dia kurangin dengan angka 0. Sesuai dengan tadi yang ketemu 200, 100, 0. Sehingga di sini kita peroleh bahwa 0, 0, 120. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 120. Kemudian yang small plan dikurangin 200 dikurangin 90
100 dikurangin 50 tetap 50 ya. 100 kurangin 50, 90, 200 kurangin 90, 120 minus 120 dikurangin 20.000. Ketemulah bahwa ternyata yang terbaik adalah 110 karena paling kecil. Kerugian paling kecil 110. Nah, itu semua sudah ada di file yang ini. Cari regret-nya ada 200. Saya kasih tanda aja di sini misalnya. Jadi 200 dikurangin 200, 0. 200 dikurangin 90, kok 30. Ada yang salahnya. Ini diambil rumusnya dari mana? Maksimum dari B5 dan sampai dengan B7. Oh, soalnya di atas beda. Di sini 120. Jadi 120, 100 dan 0. Jadi di sini makanya ketemunya lain. Nah, padahal ini harusnya kalau misalnya ini 200, maka tadi berubah. Maka di sini 200 dikurangin 0, 200 kurangin 200, 0. 200 dikurangin 90, 110. 200 dikurangin 0 sama dengan 200. Itu. Sehingga yang terbaik adalah yang 0. Kalau kita